semangat sekali. Tadi sudah pada sarapan ya? Sudah. Oh, ada yang belum? Gak apa-apa, nanti kita akan bareng di jam istirahat. Ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Minta tolong ketua kelas untuk memimpin. Kita harus bersyukur teman-teman karena kita diberi kesehatan sehingga hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran. Dan teman-teman sebagai seorang pelajar itu adalah hal yang harus kita syukuri karena bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Kita lihat di luar sana ada saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sedang sakit, tidak bisa mengikuti pembelajaran. Nah, kita bandingkan dengan diri kita yang hari ini bisa ke sekolah. Tadi ada yang naik motor, ada yang diantar, gitu ya. Kita bisa ke sekolah dengan begitu mudah, sehingga kita harus banyak gitu ya. Baik, selanjutnya coba perhatikan ke layar. Ada gambar, ini gambar apa teman-teman? Gambar anak TK ya. Dulu sudah pernah TK? Ada. Coba. Gambar kedua, gambar apa ini? Anak SD. Sudah pernah SD juga ya? Pernah. Ya, selanjutnya ada gambar lagi. Gambar apa itu? SMP. Anak SMP. Sekarang teman-teman di SMP ya. Coba dari dulu ketika waktu TK, kemudian ke SD, kemudian ke SMP. Terjadi apa itu? Pergeseran. Ya, pergeseran. Jadi ada pergeseran dari dulu ketika TK, kemudian bergeser statusnya jadi anak SD, bergeser lagi sekarang ya sudah jadi anak SMP. Nah, ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini teman-teman, yaitu tentang apa? Nah, dengan mempelajari materi hari ini, kita diharapkan dapat memperoleh hasil pelajaran hari ini. Ya, yang pertama dulu menjelaskan pengertian mobilitas sosial dengan benar. Nanti teman-teman setelah pelajaran hari ini diharapkan bisa menjelaskan apa itu mobilitas sosial. Kemudian yang kedua, teman-teman juga nanti diharapkan bisa menganalisis bentuk-bentuk mobilitas sosial itu apa aja, gitu ya. Jadi mobilitas sosial itu ada bermacam-macam. Nanti teman-teman bisa menganalisisnya. Ini termasuk bentuk apa dan sebagainya. Dan yang ketiga, nanti teman-teman diharapkan bisa
menyajikan hasil pengamatan mengenai bentuk-bentuk mobilitas sosial di masyarakat. Insya Allah teman-teman akan membentuk sebuah kelompok. Jadi dibagi 4 kelompok ya. Ibu sudah membagi, teman-teman nanti menjadi beberapa kelompok dan nanti akan mendiskusikan tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Are you ready? Yes, I'm ready. Baik. Dengan mempelajari hari ini diharapkan manfaat pembelajaran hari ini teman-teman bisa tahu, oh di sekitar kita ternyata ada mobilitas sosial dan bagaimana kita nanti menyikapi mobilitas sosial. Nah, selanjutnya coba perhatikan ya. Pemirsa Serat RCTI, sosok Farel Prayoga yang telah menjadi sorotan masyarakat di seluruh tanah air. Ya, aksinya di Istana Negara dalam perayaan HUT RI ke-77 pada momen 17 Agustus kemarin sukses menyedot perhatian hingga trending di jagat maya. Kepada tim Serat RCTI kemarin, Farel pun berbagi antusiasnya lantaran mendapat kesempatan untuk bernyanyi di hadapan Presiden Joko Widodo dan juga para pejabat tinggi negara lainnya. Ia pun tak menyangka dirinya yang beberapa bulan lalu masih menjadi pengamen jalanan kini mendapat sambutan hangat dari seluruh masyarakat Indonesia. Ya, coba minta tolong salah satu menyampaikan pendapatnya tentang video tadi. Ada Mas Angga atau dari video tadi pendapatnya bagaimana? Apa yang terjadi sama Farel Prayoga? Kenal nggak dengan Farel Prayoga? Kenal nggak? Pernah lihat nggak di TV? Pernah ya? Farel Prayoga itu siapa? Ya? Penyanyi cilik, iya. Penyanyi cilik ya. Hafal sama lagunya nggak? Kayaknya ada hafal deh. Sudah viral ya itu lagunya ya. Jadi Farel Prayoga ini benar tadi dulu adalah seorang pengamen cilik, tapi karena suaranya bagus, kemudian dia bisa membawakan lagu dengan alunan yang seperti itu tadi, makanya menjadi viral. Jadi dia mengalami apa? Perubahan. Dulunya seorang pengamen, sekarang sudah menjadi penyanyi terkenal. Padahal usianya masih berapa? Masih SD. Berarti dia mengalami apa teman-teman? Pergeseran. Atau tadi yang kita bahas tadi tentang apa? Iya, jadi Farel Prayoga mengalami mobilitas sosial. Nah, teman-teman, apa itu mobilitas sosial? Ada yang sudah membaca materinya tentang mobilitas sosial? Ya, mobilitas sosial terdiri dari 2 kata. Kata mobilitas, coba lihat ada mobil. Kalau teman-teman lihat mobil, apa yang ada di benak teman-teman? Mobil itu bisa nggak bergeser? Bisa nggak bergerak? Bisa. Jadi mobilitas itu adalah sebuah pergeseran. Seperti mobil itu bisa bergeser, bisa bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Pernah nggak naik mobil? Pernah ya. Dari mana ke mana Mbak Naya naik mobilnya? Dari rumah ke tempat tujuan. Oh iya, dari rumah ke tempat tujuan. Berarti Mbak Naya akan mengalami pergeseran ya dari rumah ke tempat tujuan. Pakai mobil. Jadi diibaratkan seperti itu. Mobilitas itu ibarat mobil ya yang bisa bergerak. Mobilitas itu artinya bergerak. Nah, kalau mobilitas sosial gimana? Kalau sosial itu kan kita bersama dengan makhluk sosial ya. Kita kan makhluk sosial ya. Yang nggak bisa hidup tanpa manusia lain. Jadi kalau mobilitas sosial itu pergeseran dari kan kita ada individu, ada kelompok, gitu ya. Kalau Mbak Naya sendiri berarti individu. Kalau Mas Bunda sendiri berarti individu. Kalau satu kelas ini, kelas 8 berarti kelompok. Jadi mobilitas sosial itu pergeseran yang dilakukan oleh individu atau kelompok dari mana ke mana? Dari kelas sosial 1 ke kelas sosial yang lain. Gitu ya.
Jadi mobilitas sosial itu adalah pergeseran yang dilakukan oleh individu atau kelompok dari satu kelas sosial ke kelas sosial yang lain. Contohnya tadi pada itu ya. Jadi mengalami pergeseran dari dulunya adalah seorang pengamen jalanan, kemudian bergeser menjadi seorang penyanyi. Seperti itu ya. Sudah paham pengertiannya ya. Nah, selanjutnya teman-teman, yang tadi kita sudah bahas tentang mobilitas sosial. Sekarang mobilitas sosial itu ada bermacam-macam. Yang pertama, mobilitas vertikal. Vertikal itu yang kayak gimana, Mas Ardo? Lurus kemana? Ke atas dan ke bawah. Ya. Jadi untuk mobilitas sosial vertikal itu ada dua yang dinamakan social climbing. Climbing, ada yang tahu artinya climbing apa? Climbing, naik. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris ya, climbing itu naik ya. Dan ada juga social sinking atau yang menurun. Maksudnya gimana Bu? Kok ada yang naik, ada yang turun? Coba perhatikan. Nah, ini tadi gambarnya siapa itu? Kalau Karel Prayoga dari sebelumnya pengamen menjadi terkenal, itu berarti dia mengalami social climbing atau social sinking? Climbing, yang naik ya. Jadi sebelumnya yang tidak begitu terkenal menjadi terkenal, berarti dia mengalami kenaikan status sosial, sehingga si Karel ini mengalami sosial climbing. Coba kalau gambar kedua, ada yang kenal ini siapa? Sambo. Apa yang terjadi sama Ferdinand? Sosial sinking, betul sekali. Jadi Sambo ini dulu kan seorang polisi yang punya gelar, tapi karena kasusnya akhirnya dia dicopot dari jabatannya, berarti dia mengalami penurunan atau kita sebut dengan sosial. Sudah paham sampai sini? Paham ya? Selanjutnya, yang kedua horizontal. Coba nggak mengenal horizontal itu garis yang gimana? Ya, menyamping ya, datar ya. Iya. Coba perhatikan gambarnya siapa itu? Irfan Hakim. Irfan Hakim itu siapa? Artis. Ya, manusia yang berprofesi sebagai artis apa presenter? Host, betul sekali, jadi host. Dulu ketika ada artis Indonesia, nah dia jadi hostnya siapa? Nah sekarang Irfan Hakim gimana kerjanya? Host di mana sekarang? Lebih banyak di Indonesia. Iya, di Indonesia. Jadi Irfan Hakim mengalami mobilitas sosial, tapi sama-sama di stasiun TV, sebelumnya di RCTI, beralih ke Indonesia. Jadi kalau yang horizontal itu sama, dia masih tetap jadi host ya, tetap jadi host tapi di stasiun yang berbeda. Tahu bedanya yang vertikal sama horizontal teman-teman? Tahu ya. Oke, selanjutnya yang ketiga, lateral. Coba perhatikan, ada gambar apa itu? Menggunakan PKI. Kalau PKI itu biasanya kerjanya kemana? Luar negeri. Kalau di luar negeri itu PKI cuma sehari atau beberapa tahun? Berarti dia tinggal di mana? Pasti di luar negeri. Mengalami mobilitas sosial nggak? Iya. Dari sebelumnya tinggalnya di Indonesia, karena dia ikut menjadi TKI, sehingga dia tinggalnya sementara di mana? Di luar negeri. Ya, seperti itu ya untuk mobilitas sosial lateral. Jadi lateral itu mobilitas sosial dari sebuah daerah berpindah ke daerah yang lain. Bisa sementara, bisa juga permanen. Gitu ya. Kalau jadi TKI terus tinggal warga negaraan, bisa jadi permanen tinggal di sana. Tapi kalau jadi TKI, nanti tinggal di Indonesia, nanti kan ada waktu untuk kembali ke Indonesia. Tahu perbedaannya?
Paham? Baik. Untuk lebih memahamkan teman-teman akan membentuk kolom. Tapi sebelum itu kita cek dulu semangatnya. Ya. Masih ingat kelompok 1, 2, 3? Masih? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tapi ini ada perbedaan. Ketika ibu tidak mengatakan kata tepuk di depannya, jangan tepuk ya. Pernah ya dulu. Ya, coba cek dulu. Kelompok 1, kelompok 2, 2. Ayo, 2 ada kata tepuknya enggak? Oke, itu tadi percobaan. Nanti kita lagi sama ibu ya. Oke, kelompok 1, kelompok 2, 2. Iya, sudah belum konsentrasi. Kita lagi ya sampai semuanya benar. Oke. Kelompok 2, kelompok 1, 1. Iya. Masih ada yang salah, oke sekali lagi lah ya. Baik, kelompok 1, kelompok 2, 1. Oke, Mas Hadi. Oke, konsentrasi lagi, gak apa-apa. Oke, ibu sudah membagi teman-teman jadi 4 kelompok. Nah, nama yang ada di depan ini, nah jadi kelompok-kelompoknya ya. Ditata ketua kelompok, silahkan jelas mengambil kerjanya. Kelompok 1, Mbak Naya. Kelompok 2, Mbak Risa. Kelompok 3, Mas Tangga. Kelompok 4, Mas Ari. Kelompok 1. Ya, ini nanti dipakai. Tempat duduknya silahkan digeser sesuai kelompoknya ya. Kelompok 2, teman-teman. Kelompok 3, berarti kelompok 4. Silahkan bisa bergeser ke kelompoknya masing-masing. Ya, dipakai ya tekniknya. Ya, kelompoknya sesuai dengan namanya ya. Kelompoknya hijau dan biru. Duduknya silakan boleh dikelompokkan dulu, teman-teman. Nanti yang teman-teman diskusikan adalah pertanyaan-pertanyaan ini ya. Sudah ada di LKPD. Yuk, yang putra mana? Kelompokkan dulu. Yes, Dan kelompoknya. Ya, perhatikan dulu untuk tugasnya. Di LKPD sudah ada tugasnya ya. Cek dulu kelompok merah siap dulu ya. Kelompok merah siap. Kelompok kuning siap. Kelompok biru siap. Kelompok hijau siap. Iya, sudah dapat LKPD masing-masing. Sudah ya. Untuk LKPD-nya ada petunjuknya, bisa dicek halaman 1. Itu ada anggota kelompok juga, silakan dicatat kelompoknya siapa aja. Kemudian untuk petunjuknya, kelompok 1 tadi kelompok kuning ya. Kelompoknya Mbak Kaya nanti membahas kasus 1. Kelompok 2, kelompoknya Mbak Buka membahas kasus 2. Kelompok 3 tadi kelompoknya Mas Angga ya, membahas kasus 3. Dan kelompok 4 membahas kasus 4. Silakan nanti dibaca, ada artikelnya di sana. Kemudian dijawab pertanyaannya. Ada yang ditanyakan dulu dari pertanyaan 3 itu? Ada yang ditanyakan pertanyaannya mungkin? Ya, ini yang diisi cuma 1.
presentasinya, kemudian mencatat yang dipresentasikan itu apa, dan tanggapan teman-teman bagaimana. Apakah pendapat teman-teman di kelompok lain itu yang maju itu benar? Atau mungkin ada pendapat lain dari teman-teman? Gitu ya? Ya. Paham untuk silakan bisa dikerjakan. Waktunya adalah 20 menit ya. Untuk mengerjakan. Pesan penyelenggaraan acara TV sudah terintegrasi. Itu bagian Baik, untuk penilaiannya ya teman-teman, Ustaz Ibu menilai beberapa poin untuk diskusi kelompok. Jadi teman-teman harus aktif ketika berdiskusi karena akan dinilai oleh Ibu, gitu ya. Boleh silakan berdiskusi. siapa yang TV dibahas kan nama ya, nama kementerian pendidikan .co.id Jakarta, Kementerian Komunikasi Informatika mengatakan pemegang izin analog mencapai 80%. Kata Direktur Penyiaran Kementerian Kominfo Hendra Kurnia. Berarti kan yang dibahas ini loh. Siapa yang dijelaskan? Teman-teman bisa menggunakan bukunya untuk mencari sumbernya ya. Dibahas ini iso apa sih? Kominfo sudah migrasi ke digital. Kominfo, ASO, karo Kominfo, Heriantika, Kurnia. Kementerian Siapa yang Kominfo set-top box dalam menghadapi melaksanakan ASO provinsi Maluku Kampus Bulu. Pemerintah isi Kominfo. Dalam bacaan di atas dan apa yang terjadi Yang dibahas Kementerian Kominfo. Yang dibahas TV dimigrasi ke digital. Menurut iki lho Kementerian Kominfo di wilayah sedang membahas Apa yang terjadi? Siaran TV yang Ya, bisa jadi perubahannya apa? Atau harus selalu dan kita ada 3 ya. Nama sih. TV Penyelenggara sekarang TV kan. Penyelenggaranya. Kementerian Kominfo enggak tahu. Kementerian TV. Penyelenggara siaran TV. Penyelenggara siaran TV itu loh kan ada itu siang. Bagaimana teman-teman mengenai media sosial? Kalau ngomong beda.
Tinggal komen sama temen-temen. Cek kelompok kelompok merah siap, kelompok kuning siap, kelompok hijau siap, kelompok biru kelompok biru Siap. kelompok biru siap. Sudah selesai? Sudah. Kelompok merah sudah? Siap untuk presentasi? Nah, untuk presentasinya ada yang mau jadi volunteer maju juga? Ada? Oke, kita pakai tepuk lagi ya. Nanti yang salah berarti kelompoknya maju duluan. Oke? Konsentrasi dimulai. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 1, kelompok 1. Dicoba lagi sampai ada yang enggak nanti itu. Kelompok 1, kelompok 2. Yang nggak tepuk berarti maju. Belum peraturannya, belum berlaku. Oke, habis ini ya. Kalau ada anggota yang nggak tepuk, siap-siap maju. Iya, belum. Oke, Maju ini yang ini. siap ya. Maju ini. Kelompok 2, 1. Oke, ada 2 kandidat di sini. Ada kelompok kuning dan kelompok biru. Hijau juga. Hijau juga. Iya. Berarti yang sudah sendiri, maju juga sendiri. Oh, yang nggak sendiri maju siapa? Maju. Kamu nggak sendiri. Oke, kalau gitu, yang 3 kelompok ini berarti ya, yang kelompok ini sudah ya. Oke, Ibu jelaskan lagi ya. Untuk lembar ketiga, lembar terakhir, itu nanti teman-teman silakan menyimak presentasi temannya di kelompok lain, kemudian dicatat. Kalau presentasinya itu apa kalau kemudian jika sudah lakukan dari kelompok dari yang maju tadi itu sudah sesuai belum? Jadi kalau sudah sesuai, itu nah, gitu ya. Siap ya? Oke, sekali lagi kelompoknya. Kelompok 2, kelompok 1, kelompok 1, kelompok 1, kelompok 1. Ya, silakan kelompok biru untuk tampil dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di teman-teman dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang dan namanya Kevin, Arjun, Junda, Papi, dan Tore. Di kasus 4, lembar kerjanya ada judulnya 139 korban longsor dan baju mengungsi, air minum pokok anak dibutuhkan. Yang juga sudah di teks tersebut 139 korban longsor dan baju mengungsi. Dan apa yang terjadi? Sebanyak 139 warga harus mengungsi akibat tanah longsor yang terjadi di kawasan Gang Harjo, Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor. Para pengungsi membutuhkan air minum hingga pokok anak. Jawaban nomor 2, mobilitas sosial lateral karena perpindahan atau pergerakan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain. Jawaban nomor 3, mobilitas sosial lateral
tidak permanen adalah perpindahan individu atau kelompok dari suatu wilayah ke wilayah lain yang bersifat tidak menetap atau sementara. Itu jawaban dari kelompok 4. Ya, jadi dari kasus tadi, kasus 4 tentang longsor ya. Iya. Ada pengungsi yang dimana pengungsi itu mengalami apa tadi? Mobilitas lateral. Coba kelompok hijau. Bagaimana tanggapannya? Ya, penanda kelompok hijau. Apakah sesuai? Sesuai. Jawaban nomor Jadi termasuk mobilitas. Ya. Seperti yang disampaikan dari kasus 4 itu kan ada perpindahan atau mobilitas sosial di mana pengungsi yang ada di gambar hijau itu berpindah karena tempatnya semula itu mengalami longsor. Ketika longsor sehingga penduduk sana berpindah ke tempat lain sehingga dari kasus itu pengungsinya mengalami mobilitas sosial lateralnya kan ada 2 nih. Yang mana lateralnya? Ya. Kalau kasus yang ini tidak permanen. Nanti pengungsinya akan kembali ke tempatnya semula ketika sudah selesai. Baik, kita beri aplaus untuk kelompok biru. Mantul, mantap dulu. Ya, silakan selanjutnya, kelompok selanjutnya. Tadi ya kan ada kelompok tadi. Salah ya, kelompok kuning dulu. Kelompoknya Mbak Naya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang bernama saya Naya. Yang akan membahas kasus 1 yang berjudul anak tukang becak sukses meraih gelar S3 di Inggris. Dari diskusi kami, jawaban nomor 1 dari soal siapa yang dibahas dalam bacaan di atas dan apa yang terjadi adalah Raini sang anak tukang becak yang sukses meraih gelar S3 di Inggris dan menjadi dosen di fakultasi ekonomi. Jawaban nomor 2 adalah bagaimana kami tersebut mengalami mobilitas sosial. Kayaknya anak yang awalnya hanya seorang anak tukang becak bisa meraih gelar S3 di Inggris sehingga mengalami mobilitas sosial lain dan menetap sementara di Inggris yang menjadikan Rayani mengalami mobilitas sosial yang tidak permanen. Soal nomor apa bentuk mobilitas sosial yang dialami Bapak tersebut? Analisislah alasan sosial yang berawal dari anak tukang becak menjadi lulusan S3 di Inggris. Mobilitas sosial tidak permanen karena selama kuliah di Inggris ia menetap sementara di sana. Jadi kesimpulan dari presentasi kami adalah Raini yang awalnya anak seorang tukang becak dan menjadi lulusan terbaik dari Universitas Negeri Semarang dan mendapatkan IPK 3,96 dan melanjutkan ke jenjang berikutnya di Universitas of Birmingham, Inggris sampai 2016 dan dia menjadi dosen di Fakultas Ekonomi UNES. Dia menjadikannya mengalami mobilitas sosial vertikal climbing. Sekian presentasi dari kami. Ada pertanyaan? Ya, ada yang menanyakan dari kelompok Namanya tadi. Raini. Oke, kelompok biru sekalian. Ada pertanyaan lagi? Menjadi dosen di mana tadi? Fakultas Ekonomi di UNES. UNES. Coba, Mas Aldo, apa yang dialami Raini tadi? Mobilitas apa? Vertikal.
Ya, sosial, life. Berarti sepakat dengan jawaban kelompok kuning? Sepakat. Sepakat. Jadi yang dialami Raini tadi social climbing betul. Karena sebelumnya yang anak tukang beca, kemudian bisa S3 di Inggris dan jadi seorang dosen akhirnya. Gitu ya. Kelompok merah sepakat? Sepakat ya. Jadi itu tadi yang disampaikan kelompok kuning tepat sekali. Ya. Terima kasih, kita beri applause. Tadi gimana? Mantul, mantul, mantap. Yuk, 1, 2, 3. Mantul, mantul, mantap. Ya, silakan kembali. Baik, selanjutnya berarti kelompok hijau. Kelompok 3 kasusnya seperti ini ya, teman-teman bisa dicermati. Baik, silakan kelompok 3. Kelompok hijau. Waalaikumsalam. Kami akan berkenal dari kelompok 3 yang beranggotakan Alves, Angga, Hanif, Dian akan mempresentasikan hasil lembar kerja dari kami. Ya. Ya. Dan beberapa nomor 1 yang dibahas adalah Soal nomor 1 yang dibahas dalam bacaan di atas dan apa yang terjadi. Apa yang dibahas dalam bacaan di atas adalah penyelenggara siaran TV dan apa yang terjadi pergantian TV analog ke TV digital. 2. Bagaimana toko tersebut mengalami mobilitas sosial. Toko tersebut mengalami mobilitas sosial horizontal karena perpindahannya masih sama, yaitu berbentuk siaran dari TV analog ke TV digital, dan juga karena zaman sekarang sudah modern dan lebih maju, jadi berganti ke teknologi yang lebih canggih. Juga apa bentuk mobilitas sosial yang dialami toko tersebut? Mobilitas horizontal karena perpindahannya tetap sama. Ya, oke. Coba kelompok biru. Bagaimana? Apakah sepakat dengan jawaban dari kelompok hijau? sepakat. Sepakat. Kenapa nggak sepakat? Iya, karena jawabannya enggak. Tadi mengalami apa itu Mas Yunda gitu? Mengalami apa tadi? Mobilitas apa yang dialami? Mobilitas horizontal. Kenapa kakak horizontal? Tadi itu beralih dari apa ke apa tadi? Siaran TV analog berubah jadi siaran TV digital. Coba rumahnya sudah pakai TV digital semua? Belum. On proses ya, bersiap-siap karena sebentar lagi untuk siaran yang analog akan dihentikan, beralih ke digital. Jadi itu termasuk apa kelompok kuning? Termasuk mobilitas sosial horizontal. Kelompok merah sepakat? Sepakat. Baik, tepat sekali ya dari jawaban kelompok hijau. Tadi benar, dari sebelumnya yang siaran TV-nya itu analog, kan penyelenggara TV sekarang sudah mulai beralih ke digital. Nah, nanti kita semua juga akan mengalami perubahan itu. Masih sama-sama bentuknya adalah siaran TV yang dulu siarannya analog, sekarang beralih ke digital. Berarti termasuk mobilitas sosial horizontal. Tepat sekali, kita beri applause untuk kelompok hijau.
Mantul, mantap betul. Oke, silakan kembali. Oke, jelas. Kelompok terakhir, silakan kelompok merah. Untuk selanjutnya, ada yang ingin cerita Bapak? Kelompok kuning, bagaimana tanggapannya? Setuju ya? Kenapa Pak setuju? Ya, karena melalui penurunan status sosial yang awalnya sekarang menjadi. Iya, sebelumnya kan Rizky Bilar dan Mas Eka Jora sering ya tamu di sini ya? Sering. Di mana-mana ada gitu. Tapi setelah kasus ini gimana? Kemarin ada siaran kalau dilepas ya, dilepas. Nggak boleh ambil berarti mengalami coba kelompok hijau Mau tanya, oh iya silakan mau nanya apa yang dimaksud di boycott itu apa? Di boycott itu apa? ya apa itu boykot Di boycott. kalau di kasusnya Rizky bilang boykot itu berarti gimana? Tidak boleh kayak di televisi dilarang itu Mas tidak boleh tampil lagi boykot dilarang. Gimana pendapatnya kelompok biru? Sepakat nggak dengan hasil dari kelompok Sepakat. sepakat ya? Termasuk apa tadi mobilitasnya? Masyarakat kita turun atau social thinking? Iya, social thinking. Tepat sekali ya yang disampaikan oleh kelompok merah. Jadi tadi kasusnya Rizky Bilar dan Lesti Kejora itu karena Rizky Bilar melakukan KDRT sama Lesti Kejora istrinya, sehingga kan membuat dia mengalami social thinking karena sudah tidak diperbolehkan tampil lagi di televisi, dianggapnya memberi contoh yang tidak baik. Gitu ya, tepat sekali. Baik, terima kasih untuk kelompok merah. Kita beri aplaus teman-teman. Mantul. Baik, alhamdulillah ya, semua sudah tampil kelompoknya dan tadi yang disampaikan oleh teman-teman sudah tepat dari hasil diskusi tadi. Baik, selanjutnya kita simpulkan dulu dari pembelajaran kita hari ini. Kita simpulkan bersama-sama. Oke, kelompok biru siap? Siap. Tadi kita bahas tentang mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu apa, Pak? Pergeseran dari individu atau
kelompok dari kelas sosial satu ke kelas sosial yang lain. Betul. Diulang lagi. Apa itu mobilitas sosial? Pergeseran individu atau kelompok dari kelas sosial satu ke kelas sosial yang lain. Apa sekali? Selanjutnya, bentuk mobilitas sosial tadi ada. Yang pertama, vertikal ada. Naik atau disebutnya sosial landing dan sosial tinggi. Perbedaannya tahu ya? Maksudnya tahu perbedaannya? Kalau yang sosial landing tadi mengalami kenaikan. Kalau yang sosial tinggi penurunan. Yang kedua ada mobilitas sosial horizontal, hanya berpindah. Mengalami kenaikan atau penurunan enggak? Tidak. Jadi hanya sama. Yang ketiga apa? Kalau yang ketiga apa? Lateral. Kalau yang lateral gimana? Dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya. Mobilitas sosial yang menyebabkan perpindahan dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Ya, selanjutnya dari pembelajaran hari ini ya sudah kita simpulkan bersama. Pesannya Bu Guru dari kasus-kasus yang tadi kan ada beberapa ya. Ada kasusnya Raini yang tadi anak tukang becak bisa kuliah S3. Kita harus mencontoh semangatnya Raini dan pasti teman-teman semua pasti bisa ya. Pasti bisa mengalami itu selagi ada kemauan. Jadi harus tetap semangat. Kemudian yang kasus kedua tadi kasusnya siapa? Rizky bilang kita nggak boleh mencontoh ya. Ya, bagaimana Mas Taki? Kasus kedua kita nggak boleh mencontoh ya. KDRT dalam rumah tangga, kalau di kehidupan kita nggak boleh melakukan kekerasan gitu ya. Jadi harus baik, tidak boleh sih contoh gitu ya. Gitu. Sudah paham ya? Jadi mana yang harus kita ambil, mana yang nggak kita ambil, sudah paham? Ya. Selanjutnya teman-teman bisa menerapkan dalam kehidupan masing-masing. Selanjutnya kita akan melakukan proses. Ada soal 5 soal pilihan ganda. Silahkan teman-teman jawab. Minta tolong dibagikan ya, Mas Albert. Mas Albert. Individu. Satu-satu. Iya, individu. Silahkan dikerjakan. Ya, individu ya. Sudah selesai? Hanya 5 soal. Yang ada 2 tadi vertikal lain atau kalau horizontal itu hanya geser. Yang kedua itu vertikal. Oh, ingat lagi. Sudah selesai? Sudah. Baik, ya tolong mengumpulkan punya teman-temannya.
Yakin? Yuk. Kita bahas bersama ya jawaban teman-teman tadi. Oke, kita satu lagi. Tapi kita bahas yang teman-teman paham. Yang kita kerjakan tadi salahnya di mana gitu ya. Kalau sudah benar berarti mantap. Tinggal melanjutkan aja belajarnya. Oke, yang pertama kita akan membacakan. Seorang yang mengalami perubahan bukan atau status sosial dari satu lapisan ke lapisan yang lebih baik menjadi lebih tinggi maupun lebih rendah dari sebelumnya, atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan tersebut. Mobilitas sosial. Kita tahu ya bersama-sama. Ada jawaban lain tentang mobilitas sosial tadi dari teman-teman? Enggak, sama semua. Oke, kita cek. Betul sekali, jawabannya adalah B. Selanjutnya yang kedua, silahkan dibaca Mbak Firta. Ya, yang mana contohnya? Mobilitas sosial. Yang A. Ada jawaban lain? Tidak. A semua. Oke, kita cek ya. Betul. Jadi udah pinter-pinter tadi belajarnya, berarti memperhatikan semua. Yang ketiga, coba dibacakan kami. Kelihatan? Kurang kali orang karena desa yang ditempati terkena gempa dan banjir, Pak Subhan mengajukan transmigrasi ke Kalimantan. Sekarang Pak Subhan sudah menjadi burung tani kembali di Kalimantan. Berdasarkan kasus Pak Subhan merupakan mobilitas sosial Ya. Apa? Horizontal. Ada jawaban lain? Ya, bisa lateral juga. Tapi ini yang disoroti adalah huruf taninya. Sebelumnya kan petani juga. Di sana juga petani. Jawabannya kita lihat ya. Jawabannya A. Kalau ada pilihan lateral bisa jadi yang B. Lateral. Tapi di sini pilihannya adalah horizontal dan vertikal. Itu ya. Yang bukan tidak ada. Yang keempat silakan. Karena ya, jangan sibuk api, jangan menyebabkan kebiasaan lagi yang pada kejadian yang mendukung pernyataan tersebut adalah yang mana? Yang mendukung A. Ya, perpindahan. Ada jawaban lain? Semua kita cek. Betul. Terakhir Mas Agus. Gimana? Di bawah ini merupakan satu mobilitas vertikal naik. Yang mana? B. B. Ya. Ya. Oke. Jawabannya betul B ya. Kita beri tepuk tangan. Oke. Selanjutnya teman-teman nanti silakan di rumah cari contoh 3 mobilitas sosial yang terjadi di sekitarmu dan termasuk bentuk sosial yang mana itu ya. Dikumpulin pekan depan ketika pertemuan kembali. Baik itu? Baik. Paham ya tugasnya? Untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya, teman-teman di rumah nanti silakan membaca buku kakak halaman 43 sampai dengan 46. Itu nanti apa tentang mobilitas sosial. Ya, nanti ada apa hukumnya, apa pemahamannya apa dan sebagainya nanti dipelajari. Kita akan belajar bersama kembali pekan depan. Baik, kita tiba di penghujung pembelajaran. Minta tolong ketua kelas memimpin berdoa.